Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Baik, kita akan bertemu lagi di renungan pagi ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Nyata benar kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan hari yang baru buat kami. Di mana kami tidak setia, Engkau tetap setia. Di mana kami penuh keraguan kepada Engkau Tuhan, tetapi Engkau tetap meyakinkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, kami mau datang, mau dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah Masih Ada Harapan. Masih ada harapan. Nats firman Tuhan diambil dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah tidak dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Badan Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan 1 juta orang bunuh diri di seluruh dunia pada tahun 2000. Atau setiap 40 detik seorang mati bunuh diri di dunia. Setiap 3 detik seseorang mencoba untuk mati. Bunuh diri termasuk 3 besar penyebab kematian kaum muda rentang usia 15 sampai 35 tahun. Dan masih menurut WHO, angka bunuh diri di Indonesia meningkat ketika terjadi krisis ekonomi 97-98. Salah satu contohnya adalah Gunung Kidul di Indonesia tercatat menduduki peringkat tertinggi nasional dalam rasio keinginan orang untuk bunuh diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak manusia yang kehilangan harapan dalam hidupnya. Harapan merupakan suatu pendorong. Harapan adalah suatu penyemangat di dalam menjalani kehidupan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mau mati. Dorongan bunuh diri sebenarnya bersifat sementara. Hanya beberapa menit hingga jam. Keinginan itu terjadi. Orang yang berniat bunuh diri biasanya merasa paling menderita, paling dikasihani. Ketika seseorang depresi, kadar serotonin turun hingga muncul rasa sedih, pesimis, bahkan berpikiran tidak realistis. Hal inilah yang membuat ia kehilangan harapan dan akan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kita tidak bisa menghalangi keadaan yang membuat kecewa dan putus asa datang dalam hidup kita. Ada banyak kemungkinan yang akan membuat kita kehilangan harapan. Tapi ingatlah bahwa keputusasaan ada di tangan kita untuk tetap memilih dan memiliki pengharapan. Ketika kita memilih untuk berharap padanya, maka Ia yang adalah sumber pengharapan akan melimpahkan harapan itu dalam hidup kita. Fakta membuktikan bahwa seorang manusia bisa bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 4 hari tanpa minum, 4 menit tanpa napas, dan 4 detik tanpa harapan. Itu artinya manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Rasul Paulus dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apapun keadaan kita sekarang yang mungkin membuat kita putus asa. Satu hal yang pasti, tetaplah berharap pada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan mendatangkan sukacita dan pengharapan tidak mengecewakan. Yesus, aku bersyukur karena Engkau menjadi sumber pengharapan dalam hidup ini. Biarlah saya tetap hidup dalam pengharapan yang Engkau limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Secercah harapan dalam hidup seorang sanggup membuat ia tetap bertahan dalam kesukaran. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat weekend. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.